Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Abdul Qadir dalam acara ngobrol gedabrus bareng Polantas Tuban. Jadi baru saja kita dengarkan tadi suara dari Bu Puji ya. Semoga kita semua di dalam suasana Ramadan ini selalu dalam kebaikan. Ya Bu Puji ya. Untuk tema kali ini kami akan mencoba membawa salah satu topik yang sedang hangat di Kabupaten Tuban. Antara lain kenakalan remaja. Jadi untuk tema kali ini, tema kita adalah kenakalan remaja. Secara otomatis kalau kita membawa atau mengangkat tema remaja, mungkin bisa dibayangkan oleh sobat-sobat lantas di sini, kira-kira siapa ya narasumber yang akan kita hadirkan. Nah, karena remaja secara otomatis usianya kan mungkin antara 17 sampai 21 ya. Jadi nanti kita akan undang salah satu narasumber yang nangani utawa momong bocah-bocah di usia segitu niku. Ya. Seorang praktisi pendidik dan juga dewan pembina. Mari kita sambut Bapak Dr. Andes Nuryono MSI. Monggo Pak. Monggo. Selamat datang Pak. Selamat datang. Monggo, silakan duduk. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Nuryono. Waalaikumsalam Pak Qadir. Ya, terima kasih Pak Nuryono sudah menyempatkan waktunya, sudah bisa hadir di acara kami ini Pak. Terima kasih kembali. Acara ngobrol ini Pak, Ya, gedabrus santai bareng Polantas ini Pak ya. Terima kasih. Ya. Mungkin bisa disapa dulu Pak, sahabat-sahabat Polantas yang sedang menyaksikan acara kita, Ya. bisa diperkenalkan diri. Monggo Ya. Pak Nuryono. Untuk diri saya sendiri ya, nama saya DRS Nuryono MSI. Kebetulan saya bertugas sebagai penanggung jawab atau kepala sekolah di SMA Negeri 3 Tuban. SMA dan Negeri. dan kebetulan saya juga sebagai pembina MGBK SMA se-Kabupaten Tuban. MGBK, ya. berarti itu kalau tidak salah musyawarah guru bimbingan dan konseling. Betul Pak. Berarti Qadir, jenengan bagian nakali bocah-bocah sing deludak konten niku Pak. di antaranya. Ya mungkin di sini sahabat-sahabat lalu lintas di sini atau mungkin adik-adik yang sekarang lagi sudah waktunya pulang ini Pak Nuryono, sudah pulang ya? Sudah Sudah Jadi pulang yang karena lagi puasa nonton ya. atau mungkin pernah dalam bimbingan Bapak Nuryono ya. Pak Nuryono ini bagian ngopeni sampean-sampean iki lho. Adik-adik gue SMA sing belara-belara sing deludak-deludak Pak ya. Budal sekolah malah budal ngopi Pak nggih. Nggih. Iya. Jadi Ya, terima kasih kemarin. Pak Nuryono. Nah ini saya coba bacakan live Pak. Ya. Ini ada salam. Kemarin kan saya baca-baca profil jenengan nih. Ya. Jenengan ini kan di melalang buana di dunia pendidikan ini kan sudah sangat luar biasa. Mulai dari SMP, Ya. SMA gitu, sampai yang terakhir ini Dewan Guru ini Pak. Ini Iya. dapat salam Pak dari muridnya di Banjar Pak. Mungkin bisa dijawab Pak. Enggak kelihatan Mungkin. Pak saya, ya. Enggak kelihatan Pak ya Iya, ini Pak ya. iya, kurang jelas ya. Dari Mbak Ina, Iya. dari Mbak Ine Kustiana Pak. Iya. Tapi ini di SMA 2 Pak. Oh, SMA 2. SMA 2. Iya. Kebetulan saya juga pernah dulu mengajar di SMA 2. SMA 2. Iya. Oh, pada kangen Iya. Pak mungkin. Iya. Atau mungkin Mbak Ina ini salah satu itu Pak. Anak-anak yang agak bandel itu Pak. Sehingga dalam penanganan khusus ini enggak ya, bukan ya? Bukan. Justru anak yang baik Pak Qadir Anak itu yang ya. baik Pak ya. Oh, Iya. jadi di bimbingan konseling itu tidak ada anak yang bandel saja, tapi anak yang baik juga tetap dalam pembinaan Pak ya. Dalam hal ini pengawasan prestasinya Pak ya. Di antaranya memang di dalam bimbingan konseling itu juga menangani anak-anak yang bermasalah Pak. Bermasalah. Iya, bermasalah, juga mengarahkan pada anak-anak yang memiliki suatu prestasi. Jadi di dalam tugas bimbingan dan konseling itu balance.
Di antara seimbang gitu, Pak, iya, ya? biar seimbang itu Biar seimbang, betul. Umpama kita itu minum kopi, ya bagaimana dengan gandengannya kopi itu sehingga ada rasa. Ya sama seperti kita ini. Sekarang kita ngobrol, yang tadi Pak Kodir mengatakan bahwa ngobrolnya gedabrus, tetapi ada manfaatnya gitu Pak Kodir ya. Ada, iya. Jadi itulah yang bisa kita sampaikan. Jadi ada yang ditangani, ada yang bermasalah, dan ada anak yang memiliki suatu prestasi dalam pengarahan itu. Diantaranya. Bisa disimak untuk murid-murid atau mungkin mantan murid Bapak Nuryono ya. Jadi jangan takut-takut sowan ke bimbingan konseling atau guru BK. Kalau jenengan curhat daripada curhat gak jelas Pak Nuryono ya. Iya, betul. Lebih baik curhat di guru BK. Dan ini juga pesanan dari Pak KBU saya, Pak Sampir. Pak polisi juga menerima curhatan ya. Silakan datang ke kantor kami ya, ke pos-pos lantas ya Pak Nuryono ya. Supaya bisa seimbang Pak ya. Daripada curhat gak jelas, melakukan kegiatan-kegiatan gak jelas. Kalau jenengan-jenengan atau mas-masnya mbak-mbak murid sekolah bisa curhat ke Pak Nuryono atau guru-guru BK perwakilan di setiap sekolahan. Kalau sungkan jenengan masyarakat umum mau curhat di pos polisi atau di kantor polisi bebas 24 jam Pak Nuryono. Sangat cocok Pak Kodir, cocok, saya sangat setuju sekali. Karena apa? Ya? Kita menyetujuinya itu terus terang saja Pak Kodir, karena selama ini siswa-siswa kami itu dekat dengan kepolisian. Di antaranya lantas, ada Kamsel, diantaranya dan Sampir ini yang dulu sering kami berkomunikasi, juga Anjang sana, sehingga main-main ke sekolah ini sehingga ada kedekatan anak-anak itu dengan pihak lantas. Itulah. Jadi ada komunikasi yang sangat erat. Jadi anak-anak terbiasa apapun pemberiannya, kunjungannya, silaturahminya dari lantas itu sangat ditanggapi dengan baik oleh warga kami. Betul, terima kasih Pak. Iya. Jadi alhamdulillah kemarin juga dapat masukan dari Pak Sampir. Jadi alhamdulillah ini bisa disimak baik-baik oleh warga pendengar sekalian. Jadi sekolah di Kabupaten Tuban ini alhamdulillah sangat terbuka Pak. Sangat terbuka ketika kami hadir, terutamanya beliaunya ini yang di depan saya nggak kelihatan kamera ini. Pak Sampir ini kehadirannya sangat dinanti-nanti di sekolahan-sekolahan ini ya. Jadi memang dekat sekali nih kami. Betul. Dan kebetulan juga Pak Kodir, beliaunya ini ya, kenapa ada hubungan yang erat dengan kami? Beliaunya juga sebagai pengurus komite, orang tua wali peserta didik. Jadi anak-anak kalau ke sana itu ya sangat enjoy saja. Itulah kedekatan kami. Jadi tidak ada sekat nggih. Tidak ada, iya. Terus niki ngeten Pak Nuryono. Akhir-akhir ini atau mungkin beberapa yang lalu kan kita dikejutkan Pak. Dengan adanya laporan ke kami, ada ulah beberapa oknum pelajar yang di salah satu sekolah terkenal lah di Kabupaten Tuban ini melakukan yang lagi tren Pak. Kalau mungkin balapan kan mungkin bisa diobyai Pak sama teman-teman kami ini, mungkin kan bingung dia karena remaja, karena sangat antusias menyalurkan hobinya itu Pak Nuryono. Kalau mau balapan sudah dihalangi Pak polisi, akhirnya menyalurkan lewat kegiatan lain Pak. Nah hal-hal itu ternyata juga salah Pak. Salahnya di mana? Karena perang sarung di jalan raya Pak. Itu kemarin beberapa hari yang lalu malam hari di salah satu jalan di Kota Tuban, kebetulan juga dekat dengan sekolahan, mungkin Pak Nuryono sudah menerima laporannya Pak ya. Ada beberapa oknum lah pelajar yang melakukan kegiatan perang sarung Pak. Wah, itu cukup menyita perhatian publik, dalam arti mungkin tanggapan dari beberapa warga masyarakat. Gimana nih tanggapannya Bapak ini menanggapi atau untuk mencegah ke depan supaya hal tersebut tidak terulang kembali Pak Nuryono? Kalau kami begini Pak Kodir, karena kami adalah yang sifatnya mendidik, ya pertama sajanya gak usah angel-angel kok, simple saja. Kalau saya melakukan hal seperti itu, diambil kemanfaatannya saja dulu, pertama. Yang kedua, ya merugikan orang lain atau tidak, kan begitu. Ya, yang pertama mengenai dirinya sendiri dulu, santai saja kita. Nah, terus yang terakhir kita imbau, kita ajak bersama-sama, ya diantaranya para orang tua, juga para teman-teman kami pendidik, walaupun anak-anak di luar jam pelajaran pun diberikan semacam petuah
Sehingga Jadi tetap ada dalam pengawasan Pak ya. iya ada tanggung jawab walaupun dia lepas dari sekolah, walaupun tidak menjadi tanggung jawab sekolah saat dia melakukan PBM, tapi kita anjurkan. Tetapi pada hakikatnya kebanyakan sekolah pun juga sudah menyampaikan hal-hal seperti itu, bahkan jangan melakukan sesuatu yang negatif, apalagi seperti yang disampaikan Pak Kodir tadi di bulan puasa. Puasa Pak, perang sarung Pak. Perang sarung gitu Pak. Sarungnya gak apa-apa Pak Kodir, isine sarung. Leres nur niku. Makanya ini ya peran orang tua ya kita sama-sama lah. Sama-sama. Biasanya kan kadang anak-anak itu tidak semua sewarungan berangkat traweh pamite. Sarungnya dicopot diisi. Lah itulah untuk anak-anak sekalian, janganlah untuk mengulangi hal seperti itu. Marilah kita bersama-sama melakukan sesuatu hal-hal yang positif, yang tidak merugikan orang lain. Itu harapan apalagi kami. di bulan suci Ramadan ini. Betul, Jangan sampai kita teriderai kesucian bulan suci Ramadan betul, tidak sangat berguna setuju Pak ya. kami. Iya. Terus Iya. ini Pak Nuryono. Jadi kalau sesuai dengan bidang jenengan iki nggih. Nggih. Kalau di sekolah itu kan namanya anak itu kan ada berbagai macam tipe Pak Betul, Nuryono. betul nggih. Ada yang pinter, ada yang kurang pinter. Iya. Ada yang soleh, ada yang kurang soleh. Iya. Kenakalan remaja mulai dari jenengan mohon maaf SMP sampai SMA dari beberapa sekolahan mulai dari kawasan pinggiran Kota Tuban Betul, iya. sampai ke dalam Kota Tuban ini. Iya. Yang paling nyeleneh niku nopo Pak? Kenakalane remaja sakniki niku. Yang paling nyeleneh itu Nopo? ada tidak semua siswa. Nggih. Kadang Nggih, dulu Nggih. itu ada yang kadang itu memindahkan sekolahnya. Duh, pripun niku Pak maksudnya Pak niku? Berangkat dari sekolah Nggih, tapi nggih, tidak sampai di tempat. Oh, alah. Tapi Nggih, nggih, itu nggih. pun tidak semua siswa. Oh. Dari sekian ratus itu hanya segelintir saja. Oh, niku Lah. kameramen kula Pak niku Pak. Lah, nggih. Kameramen kula niku budal sekolah Pak. Pamite budale tebus teng warung kopi Pak niku. Niku kameramen niku. Ngopi terus niku lho. Aja ngopinan sampean ya. Nah, di antaranya itu Pak Kodir, jadi tapi tidak semua dari sekian semuanya, ratus Pak, itu ya. ada hal-hal semacam itu. Jadi pada akhirnya kalau kami memberikan suatu motivasi ya sekolahmu coba pindah. Itu kan secara konotasinya seperti itu sehingga opo lali mbek sekolahe kan Lali. begitu. Nah, Kok sampai nyebrang sekolah teng warung kopi Pak iya. Nuryono nggih. Tapi dulu alhamdulillah sekarang sudah membaik tentang hal itu walaupun tapi mesti ada namanya sekian ratus anak itu ya. Kita beri tepuk tangan yang meriah itu. Pelajar-pelajar Tuban ternyata Ya. sudah berubah. Sudah berubah. Pak kameramen, zamane sampean budal pamit sekolah tok warung kopi saiki wis minimal, Pak. Iya. Oh yo sangat alhamdulillah. minimal, iya. Untungnya zamane wis ganti saiki ya, Pak kameramen ya. Ya gitu Pak kameramen iki. Jadi hal yang paling unik itu ketika pamitnya sekolah ternyata enggak nyampe di sekolahan Pak Nuryono. Iya. Ya. Kalau zaman saya dulu itu kalau istilahnya enggak bolos Pak Yanto, Pak Nuryono. Jadi kalau zaman sekolah saya dulu itu yang sering terjadi itu sekolah setengah hari Pak. Berangkat. Terus bakdo ngoten terus wangsul Pak. Bubuk-bubuk teng UKS Pak, istirahat Pak. Jadi mboten derek pelajaran tapi malah bubuk-bubuk datang UKS niku. Jadi mungkin karena lain Pak ya. Ya itu sama saja pada Sama saja, akhirnya. Pak, ya. Hanya bedanya kalau yang dicontohkan Pak Kodir tadi itu mindah kelas Pak. Pindah kelas Iya. ya. Kalau yang tadi itu mindah sekolah, yang Pak Kodir itu Iya. mindah kelas. Jadi polanya hampir-hampir mirip Pak ya. Iya, jadi Dan itu kelasnya di situ sama Pak Kodir dipindah di Dipindah. UKS kan itu UKS ya. gitu ya. Supaya berimbang Pak. Itu kalau tadi kan mungkin yang sering dilakukan oleh anak-anak siswa atau pelajar cowok Pak. Iya. Nah kalau pelajar cewek itu Pak, kenakalan paling ekstrim atau paling nyeleneh niku nopo Pak Nur? Kalau sementara ini itu kecil sekali Pak untuk anak-anak putri itu melakukan hal seperti itu. Nyeleneh bolos, Iya, bolos bolos mboten itu wonten, Pak, nggih. kok tidak ada anak-anak yang putri itu. Itu Alhamdulillah. saat itu kalau di sekolah kami loh Pak itu. Nggih, nggih, nggih. Iya, di sekolah yang anak putra pun juga kecil sekali kok Pak itu. Yang Pun kita langsung, Pak, contohkan menawi, Pak, iya. nggih. Wis ora Karena- jamane iki. Terus terang tidak, iya.
seperti tadi kita juga baru melakukan pesantren Ramadan. Oh, pondok pesantren. Iya. Iya. Jadi untuk yang kami contohkan tadi kan secara umum, Global, betul, tapi untuk sekali, sekolah kami alhamdulillah tidak ada anak-anak yang melakukan hal seperti itu. Wah, hebat jadi ini ya. Sobat Lantas bisa disimak ini. Ini betul promo Pak G, tapi kenyataan G. Iya. SMA Negeri 3 itu memang luar biasa ini. Ini barusan saya juga di WA sama Pak Sampir, ya toh. Selama ini anak-anak SMA Negeri 3 itu jarang sekali melakukan pelanggaran. Ini sungguh prestasi yang sangat luar biasa sekali. Ya. Oke, Pak Nuryono, kita sekarang kan menginjak sesi yang kedua Pak Nuryono. Supaya di sini kan tadi pemirsa juga tahu gimana kiat-kiat dari apa istilahnya petuah-petuahnya dari Pak Nuryono. Dan ini tadi ada pesan juga bahwa gimana toh Pak Nur supaya pemuda-pemuda atau siswa-siswa pelajar Tuban ini supaya terhindar atau ya apa ya istilahnya Pak ya, tidak terjerumus ke dalam situasi saat ini kenakalan remaja Pak. Kiat-kiat dari jenengan niku nopo Pak Nur? Kira-kira niku. Selamat dunia akhirat lah ngoten cara kira-kira ngoten nggih. Yang pertama begini Pak Kodir, kalau kami menerapkan di sekian sekolah yang kami tempeli, ada beberapa sekolah, simple saja kok sebenarnya itu. Kami tanamkan kepada yang pertama harus pada diri saya dulu, yang membesar jadi kepada keluarga, jadi anak-anak kami dulu, ya toh. Setelah itu membesar lagi ke peserta didik. Gampang saja, kuncinya itu hanya dua. Satu tertib dan disiplin, sudah disiplin. Itu saja. Tertib dan disiplin itu dimanapun berada, insya Allah akan membawa keberkahan, kesuksesan bagi siapapun. Oh, iya. Betul. Mungkin bisa disimak untuk sobat-sobat Lantas di sini. Jadi mendidik seorang anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab si A, si B dan si C, betul, tetapi ya. bersama-sama Pak, kolaborasi antara kalau mungkin di sekolah dengan bapak atau ibu guru, kalau di rumah mungkin bisa dengan orang tuanya, atau mungkin Pak Guru juga ikut turut serta mengawasi Pak ya. Nah, mungkin di sini bisa. Terus lagi Pak Kodir, kita juga kadang menyampaikan kepada anak-anak, kadang berfalsafah. Sebenarnya itu ya mudah juga. Yang pertama itu buatlah suatu jawaban. Sopo to aku iki? Sopo siro? Aku ki sopo? Aku ki Nuryono, aku ki sopo Nur? Aku deki dadi apa saiki? Nah, kalau saya itu menjadi sebagai seorang pendidik guru, ya lalu ada jawabannya itu apa yang harus kita lakukan. Setelah sopo aku ki, aku kudu piye, bagaimana Pak saya itu? Ya tadi saya harus tertib dan disiplin. Utamanya kalau tentang anak-anak remaja, marilah anak semuanya tertib disiplin dalam berlalu lintas. Betul Pak. Kadang kami itu tadi kami juga menyampaikan pada anak-anak yang hari yang terkecil pun itu harus kita perhatikan. Ya, sampai piye carane ndekek sepeda motor. Terus bagaimana cara mengemudi yang baik, walaupun saya bukan penjenengan loh, ya. Tapi kan setidaknya kami kan tahu. Betul. Ya, kami kan tahu hal itu, yaitu kewajiban kami mengajak kepada anak-anak kami. Dan kalau memang ada pemirsa yang lain, ya monggo kita ikuti yang terbaik seperti tadi itu. Nggak usah takut kepada petugasnya. Betul sekali Pak Nur. Ya toh. Nggak usah takut dimanapun kalau kita sudah tertib dan disiplin, apapun yang kita hadapi, apa yang kita akan, ya dua itu saja. Orang kok ngono Pak Kodir terus, wah ndak ono kualitas iya. Nah tapi niku Pak Nur, terusnya nek seseorang ketemu dengan seseorang dredeg niku jatuh cinta, mboten jatuh cinta niku nggih. Ya itu lain lagi. Zaman jenengan biyen mek zamanku. Sakit banget. Dredege beda iku. Jadi di sini bisa disimak ya teman-teman atau sobat Lantas. Jadi supaya kita apa ya istilahnya tidak terjerumus dalam peternakan remaja itu harus dimulai dari diri sendiri Pak. Betul, diri sendiri. Jadi segala sesuatu harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus tertib
di segala bidang. Betul. Kalau sudah tertib secara otomatis mendarah daging Pak Nur Iya. ya. Cara kasarane wong Jawa biyen niku diawasi kali mboten diawasi sami mawon. Nah, nggih, sama saja. ini kiat-kiat tata putra dari Pak Nur bisa didengarkan ya. Jadi kalau tertib itu sudah tertanam dalam diri kita dalam berbagai bidang, mungkin dalam hal pelajaran kalau Anda seorang pelajar, kalau mungkin seorang pekerja dalam pekerjaan Pak Nur ya. Iya. Semuanya insya Allah lancar dan sesuai harapan Pak Nur ya. Yakinlah itu Pak Ya, Qadir itu ya. Betul sekali Iya. Pak Nur. Terus yang akhir-akhir ini apa Pak Nur ya? Sering saya jumpai itu bahwa anak-anak remaja itu kelihatannya tujuannya baik Pak Nur. Nggih. Jadi ketika ada cuma agak kurang pas itu baiknya pilih-pilih. Oh, nggih, Kemarin saya maksudnya? kan lewat ini di Iya. depan sekolah ini jenengan kan ada salah satu warung makan yang terkenal niku. Iya. Nah, Warung Rajungan apa? iya, namanya? itu Iya. kan saya lewat di Iya. sana. Duh. Tujuannya baik Pak Nur. Cuma Nggih. kurang baik. Itu kan ada siswi cewek Pak Nur. Iya. Kan nggak dapat angkot. Iya. Gitu, ditawari Iya. untuk bonceng. Iya. Itu kan baik Pak Nur. Iya. Menurut pelajaran PPKN kalau zaman Iya. dulu kan baik itu ya, menolong orang. Iya. Tetapi yang kurang baiknya apa? Tidak bawa helm Pak Nah. Nur. Gimana ini Pak Nur solusinya? Apa mungkin kalau untuk mengantisipasi hal-hal itu mungkin sekolahan menyiapkan helm Pak Nur, helm cadangan, jagani orang yang punya niat baik itu tadi Pak Nur. Nah, ini baik Pak Qadir itu. Nggih, Itu pripun, Pak Nur? masukan yang sangat baik. Tetapi dalam hal ini ya nanti akan kita tidak lanjuti karena Nggih, ada Pak Nur. kasus seperti itu, bahkan Nggih. nanti akan kita siapkan siapapun ya kita aturlah. Mungkin ada yang keterpaksaan Nggih, terpaksa, Pak Nur. menggunakan helm Kula tak silakan. ngerti niku. Tapi Kepeksa. loh Pak Qadir, Nggih, dilalah Nggih, gitu. nggih. Itu tadi ketemu mungkin Nggih, saja nggih. ketemu temannya. Nggih. Nah, begitu temannya begitu nunut ape nyilih helm mau disiapkan. Nggih. Kok kayak kesuwen. Ini juga dilema. Nggih, Walaupun nggih. sekolah sudah menyiapkan. Soalnya niku Bahkan- kula tak ngerti Pak Nur. Nggih. Mas, kenapa gak gue helm? Niatku apik Pak. Dalam puasa ini kan harus Nulung. lomba-lomba dalam kebaikan. Iya. Waduh Mas, nek kebaikannya sama iki ya. Soro Mas aku ngono, salah aku ngono. Terus tak tanya Pak Nur, itu berlaku untuk semua siswa-siswi atau semuanya Mas? Itu khusus untuk siswi Pak. Jadi Oh. kalau siswa dia tetap gak mau bonceng Pak itu Pak. Kalau Kan itu siswa enggak mau bonceng. nggak mau bonceng. Oh, kalau Kalau cewek cewek mau, Pak, dia, Pak, itu. ya. Pinter ya. dia. Pinter. Makanya itu Pak. Makanya saya tanya, Iya. saya jedes Pak. Iya. Berhubung karena kita kan tidak hanya memberikan teguran berupa tilang Pak. Betul. Kemarin betul. kita berikan teguran secara lisan Pak. Iya. Untuk ke depan, Mas jangan diulangi. Kasihan sama Pak Nur sudah memberikan wejangan jenengan untuk tertib berlalu lintas. Ya karena itu Pak tadi, jadi dia itu dilema Pak. Nolong salah, enggak Gak nolong kok salah. jerene sombong. Lah. Aku gak mau goncekno. Lah. Iya. Cuma Iya. kadang-kadang kok khusus cewek ngoten Pak Nur niku. Nek cowok tetep boten purun bonceng niku terus. Tapi insya Allah Pak Qadir ini masukan ya Iya, terus, masukan Pak Nur. bagi kami. Nanti akan kami lanjutkan siapkan siapapun Iya. mungkin yang Mungkin, betul. lupa atau sengaja tidak membawa helm dan ada mungkin janjian Pak Qadir kalau ngono kuwi jemputan aku kene. Ah. Nah, bisa pinjam helm sekolah Anda masalah kalau kami menyiapkan hal itu saja. Ini kabar baik ya buat Iya. sobat-sobat lantas di Kabupaten Tuban ya. Khususnya pelajar SMA 3 kurang Iya. lebih ada tak baca kemarin Ya. hampir 600 berapa gitu Pak ya. Ya. 600 sekian itu sudah mau disiapkan helm sama Pak Nur. ya. Jadi nek sampean ada bareng. janjian karo pacare sepenting ojo pacare koncone sampean goncekno. Masalah Pak Nur mengke iki. Pak Nur sudah siap menyiapkan. Cuma SMA 3 ini dari segi apa Pak? Dari segi apa? Topografi atau apa Pak? Itu kalau jumlah Gimana? siswa Iya. jumlahnya itu tak baca kemarin itu sangat senjang sekali loh Pak. Maksudnya senjang. Jadi Oh. kemarin kan tak baca di profil sekolah di Nggih, web nggih, itu. nggih. Murid laki-laki itu kalau nggak salah 400 sekian, Betul, 480 ya. sekian. Banyak ceweknya kok Pak. Ya, Pak, Iya. murid ceweknya 400 sekian ya. sekian, untuk ceweknya cuma Si- 200 Enggak, untuk cowok. terbalik Pak itu. Ah, iya, untuk cowok maksudnya Cowoknya kebalik. ya. Untuk cowok itu cuma 200 sekian gitu Pak ya. Itu selebihnya
cewek semua sejumlah 750 765 berarti siswa sekitar kami itu. Perbandingannya sangat jomplang Pak ya. Akeh cowok, akeh ceweknya Akeh itu cewek, ya. Pak, loh, ini buat para cowok-cowok itu. Kesempatannya akeh sama anak sekolahnya SMA Negeri 3 Pak ya. kan soalnya kan kalau zaman-zaman dulu mungkin Pak Komandan saya Pak Sampir kan putih abu-abu itu kan zaman yang paling berkesan Pak ya. Iya, betul sekali. Jadi Ya. kalau mungkin kalau pengen ngiras-ngirus Pak, ya golek ilmu nggih golek jodoh Pak gitu. Leres napa mboten niku? Angsal napa Ya, mboten ya niku? diantaranya seperti itu ya. Kan ben semangat Pak. Nek terus lari-lari zaman semono kan ngoten. Nek teng sekolahan wonten yayange kan rada semangat. Sing maune kados kameramen kula ngoten Iya. niku budal sekolah tapi tok warung kopi kan akhirnya tetap semangat sekolah iki. Pada kerja sama Pak, dia seperti itu. Ada yang melunus tujuannya sekolah saja, ada yang kalau memang misalnya seperti yang disampaikan Pak Kodir tadi, yang-yangan itu, kalau itu misalnya untuk memotivasi belajar dalam hal batas-batas suatu bentuk hubungan terbatas sekali, itu tidak menjadi masalah, tapi ya harus kita betul-betul ya itu tadi mewaspadai awake dhewe. Awake dhewe betul. Nah, nek jarane wong Jawa sejati ning sapa to aku ki? Oh, Pak Kodir to. Istilahnya kembali lagi ke pribadi Pak. Betul, ya, bahwa betul. Untuk pacaran itu hanya untuk istilah saling mengenal saja. Iya. Betul. Jangan sampai berlebihan dan seterusnya itu. Terus aja meneh sampai galau-galau terus rasa-rasa sekolah Pak Nur nggih. Omong-omongan nang kelas terus sharing apa itu apa seperti misalnya itu tentang pelajaran. Belajar kelompok Pak Nur. Belajar kelompok. Kelompok sing tenanan. Tapi niku Pak Nur, zaman kula belajar kelompok niku kula bagian ngentekno jajan Pak Nur niku. Kalau saya senang rujaan Pak dulu itu ya. Karena Soalnya SMA saya kan di Surabaya. Oh, ngoten Pak Iya. Nur. Tapi nggih beto, saking kira tetep beto buah jenengan. Ya ndak Apa nanti betul? saya nunut saja. Nurut beto wong, semangat nih mawon nggih. Urunan tok wae. Berarti kebetulan sami sama. Alhamdulillah. Soalnya kula nek wayahe acara kumpul-kumpul kali kanca-kanca sekolah ngoten niku kula nggih beto semangat mawon gitu. Kali beto kebaikan mawon terus gitu. Tapi yang penting ya tujuannya dengan niat baik. Ya, kami tetap menghimbau pada peserta didik kami khususnya dan pada umumnya, marilah anak-anak seperti yang disampaikan Bapak Polisi, Pak Kodir tadi, keterkaitannya dengan helm, marilah kita bersama-sama untuk melakukan hal yang terbaik, yang mana itu bukan untuk kepentingan orang lain. Pak Polisi itu mengingatkan untuk kepentingane awake dhewe. Wong ya sirah-sirahe dhewe. Itu bagian dari tata tertib. Terima kasih Pak Kodir. Iya toh. Tanpa terasa ya toh kita berbincang-bincang dengan Pak Nuryono ini sudah cukup panjang lebar ya. Kita bisa menyimak apa yang dikatakan Pak Nuryono mulai dari tata cara menjadi seorang siswa yang baik. Dalam ini siswa yang teladan lah istilahnya. Terus supaya kita di jalan juga selamat. Kita tadi juga sudah mendengarkan wajangan dari Pak Nuryono. Terus karena ini sesi terakhir Pak Nuryono, mungkin di sini bisa dikasih wejangan atau kiat-kiat khusus yang bisa disampaikan khususnya untuk pelajar SMA Negeri 3 atau mungkin umumnya untuk seluruh pelajar yang ada di Kabupaten Tuban. Apa ini yang ingin disampaikan oleh Pak Nuryono supaya kami Pak Polisi ini terbantulah dalam arti ayolah dijak selamat-selamat bareng konten Pak Nuryono. Ya, terima kasih Pak Kodir, khususnya anak-anak kami peserta didik dari SMA 3, mari kita patuhi bersama-sama tentang tertib dan disiplin untuk berlalu lintas dimanapun kita berada. Karena dari dua hal itu seperti yang kami tuntutkan di sekolah kami bersama-sama di SMA 3 itu hanya tertib dan disiplin. Terus pada masyarakat umumnya peserta didik yang lain, mari kita sama-sama membantu aparat keamanan khususnya kepolisian dalam hal ini berlalu lintas. Karena apa? Pengguna terbanyak lalu lintas itu mungkin kalau tidak salah adalah pelajar. Betul. Dengan
kredibilitas pelajar atau predikat pelajar itulah, mari kita bersama-sama anak-anakku yakinlah, ya, yakinlah kalau hal itu sudah menjadi yang terbaik, insya Allah kalian menjadi peserta didik yang terbaik untuk mencapai prestasi. Satu, dengan membawa nama baik dirinya sendiri. Dua, nama baik sekolah. Tiga adalah kedua orang tua. Mari kita bantu. Tanpa Bapak Polisi kita juga tidak bisa melakukan hal seperti itu. Iya, jadi maaf Pak Skodir, ibaratnya simbiosis mutualisme. Lah, guyub-guyub bareng. Lah, Ditata kerjasama saling menguntungkan nggih. antara pihak kepolisian dengan Laras. pengguna jalan khususnya pelajar. Dan kami Pak Kodir yakinlah pelajar-pelajar Tuban nanti melakukan suatu perubahan yang signifikan dan terbaik, siap untuk tertib dan disiplin dalam berlalu lintas. Betul Pak. Jadi bisa didengar atau yang sudah menyimak tadi, pelajar atau siswa-siswi yang berada di Kabupaten Tuban disimak baik-baik tadi wejangan dari Pak Nur, ya. Terus ini wejangan dari Pak Polisi, ya. Wejangan dari Pak Polisi, ya. Piye kabarmu, Bolo? Sing zaman biyen senengane bojo ibuke njaluk dhuwit ya, jare digawe bayar ning sekolahan, ternyata dhuwit gak dibayar. Piye? Wis sukses apa urung sampean? Aja lali ya, saiki wulan poso, wulan ngarep wis riyaya, wayahe reoninan. Aja lali nggo helm loro persiapan, ya toh? Jagani mbok menawa pas wayah ning reunian mantanmu mbiyen ya toh ngajak jalan-jalan ya toh. Gawe helm loro ben tetep safety ya. Iku masalah hati. Pak Polisi ora wani nyampuri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.